Di sini saya akan menjelaskan suatu ikatan yang bernama ikatan kimia. Topik ini sangat menarik untuk dipelajari karena dengan mempelajari kita tahu kenapa suatu material yang berbeda mempunyai sifat yang berbeda. Kita tahu adanya suatu sifat senyawa dengan struktur penyusunnya. Creates a positively charged cation due to the loss of electron. The chlorine atom receives one electron to achieve its stable octet configuration. This creates a negatively charged anion due to the addition of one electron. The sodium ions and chloride ions are held together by their strong electronic attractions between the positive and negative charges. Lalu, apa yang dimaksud dengan ikatan kimia? Ikatan kimia adalah gaya mengikat atom-atom pada suatu molekul atau gabungan ion-ion pada suatu senyawa. Setiap atom memiliki kecenderungan untuk memiliki susunan elektron yang stabil. Untuk mencapai kestabilan, suatu atom bisa melepaskan atau menerima ataupun memakai pasangan elektron secara bersama-sama dengan atom lain. Susunan yang stabil yaitu apabila elektron didistribusi sedemikian rupa sehingga elektron pada kulit terluarnya sudah memenuhi kaidah duplet maupun oktet seperti gas-gas mulia. Dengan demikian, ikatan kimia dengan gaya tadi antara atomnya hierotis besar akan terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, ikatan ionik, yang kedua, ikatan kovalen, dan yang ketiga, ikatan logam. Yang pertama adalah ikatan ionik. Ikatan ionik adalah ikatan yang terjadi ketika suatu atom memberi dan atom lain menerima. Simbolnya adalah serah terima elektron demi mencapai kestabilan. Ikatan ini terbentuk antara ikatan logam dan ikatan non-logam melalui gaya elektrostatik. Atom dengan kulit terluarnya yang hampir penuh cenderung untuk menangkap elektron sehingga menghasilkan ion-ion negatif. Sedangkan atom yang memiliki sedikit elektron di kulit terluarnya cenderung untuk melepaskan elektron sehingga membentuk spesies ion-ion yang bermuatan positif. Seperti contohnya adalah natrium dan klorida. Lihat contoh pembentukan ikatan ion natrium dan klorin ini. Natrium yang memiliki 1 elektron di kulit terluar akan lebih mudah melepaskan 1 elektron di kulit terluarnya daripada harus menangkap 7 elektron untuk membentuk kestabilan. Sementara atom klorin memiliki 7 elektron di kulit terluarnya, sehingga demi mencapai kestabilan agar sesuai dengan kaidah oktet, klorin akan mudah untuk menangkap 1 elektron. Sehingga pada pembentukan ionik ini terjadi transfer elektron oleh natrium kepada klorin, sehingga atom natrium membentuk ion natrium yang bermuatan positif karena kehilangan 1 elektron, dan klorin membentuk ion klorin yang bermuatan negatif karena mendapatkan 1 elektron. Yang kedua adalah ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi apabila terdapat pemakaian pasangan elektron secara bersama-sama oleh atom-atom penyusunnya, atau yang disebut dengan pasangan elektron ikatan atau PI. Ikatan kovalen terbentuk di antara 2 atom yang sama-sama ingin menangkap elektron demi mencapai kestabilan. Ikatan ini terbentuk antara ikatan non-logam dan ikatan non-logam. Contohnya seperti yang sejenis H2, Cl2, atau Na2. Yang beda jenis seperti CO2 dan H2O. Ilustrasinya seperti pada gambar berikut. Atom hidrogen mempunyai nomor atom 1 yang berarti jumlah proton dan elektronnya masing-masing 1. Maka 1 elektron pada kulit pertama ini sangat tidak stabil dan tidak memenuhi kaidah duplet. Jadi untuk mencapai kestabilan memerlukan elektron yang lain, misalkan atom hidrogen ini. Sama halnya pada hidrogen 1, hidrogen kedua ini juga membutuhkan elektron, sehingga elektron tidak akan ditransfer dari atom 1 ke atom yang lain, tetapi dipakai secara bersama-sama, dan kombinasi kedua atom atau lebih yang terbentuk oleh ikatan kovalen ini disebut senyawa kovalen atau molekul.
Yang ketiga adalah ikatan logam. Ikatan logam terjadi akibat penggunaan bersama elektron valensi antara atom logam dan atom logam. Contohnya pada aluminium, perak, besi, dan lain-lain. Ikatan jenis ini terdiri atas spesies berupa ion positif yang tidak bergerak dan elektron yang bergerak bebas di antara ion-ion positif itu. Elektron-elektron itu terdelokalisasi. Seperti gambar berikut, pada ikatan logam tepat kedudukan elektron valensi dari suatu atom logam dapat juga saling tumpang tindih antara tempat kedudukan elektron valensi dari atom-atom logam yang lain atau disebut juga sebagai lautan elektron. Tumpang tindih antara elektron valensi ini memungkinkan elektron valensi dari setiap atom logam bisa bergerak bebas dalam ruang di antara ion-ion positif di logam tersebut. Karena ion positif yang statis dan elektronnya bebas bergerak memiliki muatan yang berlawanan, maka terjadilah gaya tarik-menarik dan terbentuk ikatan logam.